Halo Putri. Ya, halo. Ya bisa perkenalan dulu ya Putri ya, dari mana, prodinya apa, dan sekarang mengabdi di sekolah mana. Ini juga bersama peserta didik ya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu ya Putri. Ya, baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Hidayat. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya jurusan Prodi Pendidikan Geografi. Saat ini saya mengabdi di SD Negeri 1 Cintaratu, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Itu, Kak. Kalau peserta didiknya ini kelas berapa? Namanya siapa nih? Saya Devina Khaironisa. Oh, panggilannya siapa? Devina, Devina. Kelas berapa nih Devina? kelas 4. Kelas 4 berarti diajar sama Kak Putri ya? Ya, Oh, kamu udah mulai PTMT? sudah. Oh, sudah. Oke, nanti dilanjut ya diskusinya. Kita lanjut ke yang Putri satunya dari Ciamis. Halo Putri. Halo, Kak. Halo. Dengan Devina ya? Iya, betul. Iya, halo Devina. Aku mau tanya dong ke Halo. Devina. Devina kelas 4 ya? Ya, Iya. Gimana sih perasaan Devina pas kedatangan kakak-kakak mahasiswa yang di sekolah ini? Enak nggak? senang. Senang. Senangnya kenapa tuh? Tanya kenapa? Kenapa tuh senangnya? Eh, asik nggak sih belajar sama Kak Putri? Asik. Oh, asik ya. Oke. Kira-kira diajarin apa aja sih sama Kak Putri ini di sekolah? Diajarin matematika, Terus, agama, terus apa lagi? IPA, IPS. Bahasa Indonesia diajarin nggak itu? Diajarin Diajarin. Kira-kira nih pelajaran yang menurut Devina seru tuh apa yang udah diajarin sama Kak Putri? IPA. IPA. Kenapa tuh IPA? Kenapa? Apa ada prakteknya gitu? Ya, diceritain, dijelasin sampai Jelas. paham. Oh, sampai paham ya. Berarti seru ya Ya, pembelajaran yang dilaksanakan Kak Putri. Nah, kalau Putri, Putri merasa kesusahan nggak dalam mengajar peserta didik yang di sekolah ini? Oh iya, mengenai kesusahan pasti ada hambatan gitu Kak, yang sebenarnya nggak susah sih, cuman mungkin butuh adaptasi gitu. Karena Mm-mm. memahami karakter anak itu kan diperlukan waktu gitu. Tapi selama ini saya tidak merasakan kesulitan yang artinya sangat sulit gitu. Anak-anak juga alhamdulillah sangat aktif ternyata, hanya saja perlu diarahkan ke arah yang memang benar-benar sesuai dengan konteksnya. Seperti itu, Kak. Mm-mm. Oke, mungkin Putri bisa menjelaskan nih video yang sedang ditayangkan ini. Kira-kira Putri ngapain aja sih selama di sekolah? Oh ya, itu adalah video beberapa kegiatan sehari-hari dan antara saya dan teman-teman kampus mengajar di SD Negeri 1 Cintaratu, yang mana kita membagi kelompok gitu. Karena ada 6 anak, jadi kita membuat kelompok dua orang untuk memegang antar kelas. Dan kami membagi kelas itu sebagai kelas atas dan kelas bawah. Untuk kelas bawah itu ada kelas 1, 2, dan 3, sedangkan di kelas atas itu 4, 5, 6. Kami melakukan pembelajaran setiap hari, Kak. Alhamdulillah dari hari Senin sampai hari Jumat kami selalu bersama-sama, bekerjasama gitu. Dan kami membagi juga dalam pembelajaran itu 2 minggu sekali untuk satu kelas. Jadi kita berinteraksi, mengajar mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan gitu. Sebelumnya juga kita juga ada kontak sama wali kelas gitu untuk mengetahui sampai mana pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya kami melanjutkan pengajaran yang belum diajarkan seperti itu. Oh, oke. Lalu Putri,
Kan kamu ini dari jurusan geografi ya tadi ya? Ya betul Kak. Nah, itu sesuai nggak sih sama apa yang kamu ajarkan itu? Kira-kira bermanfaat nggak sih? Untuk sesuai mungkin tidak sesuai banget gitu Kak, karena kalau ini kan kita di SD gitu. Mm-mm-mm. Sementara disiplin ilmu saya itu lebih ke ranah SMP atau khususnya malah SMA gitu. Tapi Mm-mm-mm. alhamdulillah karena ilmu itu dari kecil sampai tingkatan yang lebih tinggi itu sama gitu Kak. Jadi Iya, betul. saya lebih banyak mengkolaborasikan antara ilmu yang saya dapatkan dengan pembelajaran di SD bersama anak-anak seperti pengetahuan mengenai wilayah, mengenai peta, atlas, Mm-mm. global, gitu. Iya, Seperti itu kalau Kak. nggak salah di SD itu udah diajarin ya peta sama wilayah-wilayah kayak gitu. Iya betul Kak. Ada di pelajaran IPS. Iya, IPS betul. Devina sekarang sudah PTMT ya? Sudah. Ya Sudah, sudah. udah, udah lama atau baru-baru ini PTMT, Devina? Sudah 2 minggu, sejak 2 minggu yang lalu Kak. Oh iya, Devina setiap hari nggak masuk sekolahnya atau bergantian gitu sama teman-temannya atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Gimana nih rasanya udah PTMT? Kan dulu tuh kan udah apa? Belum masuk sekolah, di rumah terus. Nah, ini gimana rasanya udah PTMT? Senang nggak? Senang. Tenang, senangnya karena apa tuh? Bisa belajar atau bisa ketemu teman-teman? Bisa belajar. Oh, bisa belajar, tapi juga bisa ketemu teman-teman lagi ya. Iya. Eh, Putri, Ya Kak. kalau tadi kan dalam hal literasi dan numerasi, Ya. kira-kira hal apa sih yang paling menarik nih saat kamu memberikan pembelajaran literasi numerasi ke peserta didik kamu? Oke, hal apa yang paling menarik ya bagi saya dalam mengajarkan ke anak-anak itu saya lebih senang untuk bercerita gitu Kak. Jadi sebelumnya kita bercerita sambil belajar menerapkan materi-materi gitu. Terus kita juga mengajarkan hal-hal yang memang tidak anak ketahui dengan porsi yang ada di buku paket gitu, panduan pembelajaran. Kemudian kami juga menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya gitu Kak. Jadi seperti yang tadinya belum pernah belajar kelompok, kita jadi lebih sering belajar kelompok gitu, melatih skill-skill anak-anak yang belum terasah gitu. Oh iya, Sangat kalau menyenangkan. kalau Devina suka nggak pelajaran matematika dan bahasa Indonesia itu, yang literasi Suka. numerasi? Suka. Sukanya kenapa tuh? Hmm, Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Tapi menurut Devina susah nggak sih menghitung, membaca seperti itu? Susah nggak? Sus- Susahnya. Susah. Susah. Tapi dengan kehadiran Kak Putri dan mahasiswa lain tuh merasa terbantu nggak pembelajarannya di Merasa sekolah? terbantu. Oh, terbantu. Berarti berhasil ya Putri ya dalam memberikan pembelajaran di sekolahnya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Putri yang Ciamis ya. Putri, kira-kira apa sih adaptasi teknologi yang udah kamu berikan nih ke sekolah dasar yang kamu tugaskan itu? Mohon maaf Putri tidak muncul suaranya. Loh? Iya, sudah kedengaran. Oke, mohon maaf. Untuk mengenai bimbingan teknologi, mengenai platform untuk pendukung pembelajaran gitu, alhamdulillah di SD kami ini guru-gurunya mendapatkan bantuan teknologi alat berupa laptop satu guru satu gitu. Jadi kami di sini membantu mengoptimalisasikan mengenai penggunaan laptop itu sendiri. Adapun pembelajaran online, karena kemarin hanya selama kita di sini itu kurang lebih berjalan 2 minggu, 2 sampai 3 minggu saja. Jadi kami memaksimalkan bimbingan teknologi mengenai pembelajaran online itu pada minggu tersebut.
Adapun platform yang kami gunakan itu berupa Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Kami fokus bimbingan kepada guru-guru karena kebetulan untuk siswanya kami belum bisa memegang gitu Kak. Karena pas pembelajaran online itu kita mulai dari sesi tingkat bawah gitu. Untuk guru-guru bimbingan teknologi juga kami lakukan mengenai Google Form untuk mengabsen siswa. Nah, itu kami berikan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab kelas. Jadi mereka punya tata cara sendiri atau media sendiri yang diajarkan. Kalau saya sendiri karena kemarin kita ada di kelas 3, jadi kami lebih memfokuskan kepada teknologi yang memang bisa digunakan di kelas 3, yaitu Google Form dan berupa aplikasi Canva untuk video pembelajaran gitu, Kak. Gitu. Untuk Kalau video selanjutnya kami rencananya memang bukan rencana lagi sih ya, tapi memang kewajiban kami juga untuk mengajarkan media-media pembelajaran yang lebih baik lagi untuk mendukung pembelajaran. Kami juga sebelumnya kami dalam melakukan pembelajaran meskipun dilakukan secara tatap muka, kami juga memanfaatkan platform dari YouTube seperti yang dibagikan oleh Kemendikbud seperti itu untuk video-videonya atau sekedar belajar cara mengajar yang asik seperti itu Kak. Oke. Kalau materi bahan ajar sendiri itu dari guru atau dari mana, Putri? Gimana Kak? Kalau materi bahan ajar yang kamu buat tadi di Canva itu dari guru atau dari mana? Oh iya, itu kami konsultasikan dulu terlebih dahulu kepada guru, Bu, kira-kira pembelajaran mana yang akan diajarkan hari besok gitu. Nanti guru menjawab, oh yang ini gitu. Nanti kita tinggal berkolaborasi untuk membentuk materi yang ada di buku cetak menjadi materi diubah ke Canva itu, Kak. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk pembelajaran sendiri, biasanya itu di kelas udah pakai LCD gitu belum, proyektor seperti itu? Untuk LCD proyektor itu ada, Kak. Cuman belum dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi ketika kami datang, kami memaksimalkan lagi, lebih sering menggunakan LCD proyektor. Dan alhamdulillah dari siswa itu sangat senang, sangat antusias seperti itu, Kak. Kadang, Iya, betul. Ibu, kapan kita belajar lagi dengan layar tancap gitu? Kalau di sini layar tancap gitu, Kak. Iya, betul. Terus itu Putri, apa namanya, kalau pas daring dulu, kan sebelum PTMT kan masih pembelajaran daring ya, kira-kira bagaimana adaptasi teori yang kamu laksanain pas daring itu? Kalau pas daring itu karena dari kondisi gurunya sendiri itu baru memanfaatkan maksimalkan platform WA gitu, Google maaf, grup WhatsApp gitu. Oh, Jadi grup kita WhatsApp ya. kasih alternatif lain gitu untuk Bu jangan selalu seperti itu, lebih baik menggunakan yang ini gitu atau ditambah dengan materi-materi yang kita bisa download dari platform lain, kemudian diajarkan, di-share melalui grup WhatsApp gitu. Apa yang kamu rekomendasikan selain grup WhatsApp tadi, Putri? Untuk itu kami merekomendasikan untuk gurunya itu dikasih tahu untuk lebih banyak melihat YouTube gitu Kak. YouTube dari Kemendikbud itu kan banyak contoh-contoh materi Ya, yang harus betul. diajarkan gitu, bisa jadi alternatif untuk cara belajar juga, terus ada worksheet, terus ada Google Classroom gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih ya Putri atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke Putri ya, Putri yang Ciamis nih. Gimana sih apa sih motivasi kamu untuk ikut dan kontribusi dalam kampus mengajar? Seperti apa Putri? Mungkin bisa dijelaskan ya. Mohon maaf Putri tidak ada suaranya. Belum ada Putri. Cek. Ya, sudah bisa. Mengenai motivasi, saya memaknai bahwa adanya kesempatan
kampus mengajar ini sebagai ajang untuk memberikan kesempatan gitu kepada saya untuk merealisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai cara mengajar dan berperan dalam pendidikan gitu. Kebetulan saya dari pendidikan, jadi saya sangat berminat sekali untuk program ini agar menjadi bahan latihan dan pembelajaran bagi saya ketika suatu saat nanti saya diterjunkan dan ditakdirkan untuk menjadi seorang guru, saya sudah memiliki bekal yang cukup gitu, Kak. Begitu, Jadi Kak. lebih ke pengalaman ya Putri ya, Iya, untuk nantinya. Nah, menurut Putri, kira-kira kehadiran Putri ini berhasil nggak sih untuk memberikan pelayanan yang terbaik di sekolah Putri sekarang? Alhamdulillah saya merasakan untuk implementasinya saya memaksimalkan kemampuan saya untuk membantu sekolah, dan insya Allah dari sekolah sendiri saya tidak pernah mendengar ada kekurangan ataupun hambatan yang lain yang memang memojokkan saya karena saya salah gitu, Kak. Lalu bagaimana respon dinas dan sekolah terhadap kehadiran Putri? Dan juga orang tua wali murid nih Putri. Kan kalau tadi Rizal itu sampai orang tuanya tuh minta dia jadi guru les ya kalau nggak salah. Nah ini bagaimana dengan Putri? Untuk saya tanggapan Adik-adik sudah pulang sekolah. sangat mendukung sekali adanya program ini, bahkan kami dari awal itu sangat didorong untuk membantu atau sekedar diberikan masukan, oh ini program yang harus dijalankan atau ditingkatkan seperti itu. Untuk dari orang tua sendiri sangat mendukung karena kebetulan saya sudah menjadi guru les terlebih dahulu, jadi oh ya malah bagus gitu, malah didukung gitu, Kak. Apalagi ini kan sekolah ada di lingkungan rumah saya gitu, dekat satu desa, jadi orang tua sangat mendukung. Oh iya, baik. Makasih ya Putri atas penjelasannya. Putri dari Halo Listi. Dari Universitas Galuh, jurusan program studinya akuntansi. Sedangkan yang ini ada Dias Tuti, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi manajemen. Wah, mantap sekali. Semoga tetap semangat ya dalam melaksanakan kontribusi dan perannya sebagai pemuda nih dalam program kampus mengajar. Baik, mungkin di akhir acara ada closing statement ya dari masing-masing mahasiswa di sini. Apa saja sih closing statement yang akan disampaikan, dan mungkin pesan kali ya, pesan untuk pemuda di luar sana nih, bagaimana sih kita dalam memajukan Indonesia, contohnya dalam program kampus mengajar. Ya, Putri yang Ciamis, kira-kira closing statement-nya apa sih, dan bagaimana pesan untuk pemuda-pemuda di sana? Bisa dilanjut ya, Putri? Iya, baik, Kak. Kita sebagai pemuda tentunya harus memiliki kualitas yang baik agar dapat bersaing dan membawa nama keluarga, bangsa, dan negara. Maka jadilah pemuda yang bisa berdampak, bekerja sama, berproses bersama untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Seperti itu saja, Kak. Merdeka. Baik, tidak menyangka ya kita sudah mencapai di akhir sesi, sudah closing statement juga. Baik, terima kasih atas kontribusinya ya, Risman, Kadek, Putri, dan Karizal. Baik, sahabat sekolah dasar, sudah selesai ya acara pada pagi hari ini ngopi bareng dengan tema kontribusi pemuda dalam program kampus mengajar. Oh iya, sahabat sekolah dasar, jangan lupa untuk follow, like, and subscribe akun sosial media Direktorat Sekolah Dasar. Sampai jumpa di acara ngopi bareng selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih ya semuanya.